Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Bahasa Arab PAI 3A akan mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul Kalimat Inti Jumlah Ismiyah. Bersama saya Belda Azizatul Husaini dan ada beberapa rekan saya, ada Devina Putri, Putri Widiana, Siti Fadila, dan Zahra Firdausi. Dalam jumlah ismiyah ada beberapa subpembahasan. Yang pertama ada mubtada, khobar, dan terkait keduanya. Yang kedua, pola kalimat mufrad. Yang ketiga, pola kalimat musanna. Yang keempat, pola kalimat jama'. Materi pertama akan disampaikan oleh Zahra Firdausi, kepadanya kami silakan. Saya akan menjelaskan apa itu dari mubtada, khobar, dan terkait keduanya. Yang pertama itu ada, kita lihat pengertian dari mubtada, yaitu al-mubtada'u huwa ismun marfu'un fi awalil jumlah. Yaitu, mubtada adalah kata isim yang dirofakan pada awal kalimat. Maksudnya dirofakan adalah kalimat itu berharokatnya domah, harokat aslinya, karena tidak ada amil yang memasukinya. Yang kedua ada pengertian al-khobaru huwa ismun marfu'un yakunu ma'al mubtada'i jumlatan mufidatan. Khobar adalah kata isim yang dirofakan bersama dengan mubtada dalam satu kalimat yang sempurna. Terus yang penjelasan selanjutnya yang ketiga ada al-jumlatul mufidatu hiya qadata tarakkabu min kalimataini au aksaro. Kalimat yang sempurna atau biasa juga disebut jumlah mufidah adalah kalimat yang telah tersusun dari dua kata atau lebih. Maksudnya itu adalah dirafakan itu karena tidak ada amil yang memasuki kalimat tersebut. Artinya harokat akhirnya adalah domah. Tetapi jika kemasukan amil nasab, maka dinasobkan. Artinya harokat akhir menjadi fathah. Dan jika kemasukan amil jar atau khofat, maka dijarkan atau dikhofatkan. Artinya harokat akhir menjadi kasroh. Jika kemasukan amil jazam, maka dijazamkan. Artinya harokat akhir menjadi harokat sukun. Selanjutnya, ada ciri-ciri dari kalimat mubtada. Yang pertama adalah kalimat itu berada di awal, kata itu berada di awal kalimat. Maksudnya itu adalah posisi mubtada adanya di awal. Yang kedua ada isim marfu, yaitu isim yang dirofakan. Yang ketiga ada isim domir, yaitu huwa humahum, hiya humahuna, sampai seterusnya. Yang keempat ada isim ma'rifah, atau kemasukan bisa juga kemasukan alif lam. Yang kelima ada isim isyarah, yaitu hadza, hadhihi, dzalika, tilka, dan selanjutnya, dan seterusnya, dan yang lainnya. Selanjutnya ada ciri-ciri khobar. Yang pertama ada marfu, atau biasa disebut isim marfu. Yang kedua yaitu menjelaskan mubtada. Dan yang ketiga yaitu isim nakiroh, atau biasa disebut sebagai kata sifat yang menjelaskan mubtada. Selanjutnya, contoh kalimat mubtada dan khobar. Contoh pertama, kita lihat di sana ada hadza kitabun, yang artinya ini adalah sebuah buku. Atau bisa juga ini buku. Kita lihat di sana ada kata hadza. Hadza yang digarisbawahi itu berkedudukan sebagai mubtada. Dan kata setelahnya yaitu kitabun, dia sebagai isim dan kedudukannya sebagai khobar, yang menjelaskan bahwa hadza yang dimaksud itu adalah kitabun, yaitu buku. Jadi yang dimaksudkan daripada mubtada itu adalah khobar. Contoh yang kedua, al-faslu wasi'un. Al-faslu, contoh di sini termasuk yang kemasukan alif lam. Tadi yang di atas, yang hadza kitabun, kemasukan isim isyarah. Yang kedua, kemasukan alif lam atau isim ma'rifah. Selanjutnya,
ada hadzal kitabu jadidun. Di sana ada hadzal kitabu itu berkedudukan sebagai mubtada dan jadidun sebagai khobar. Karena hadzal kitabu itu termasuk kata isim yang kemasukan juga oleh hadza dan oleh alif lam juga. Jadi jadidun itu menjelaskan bahwa hadzal kitabun itu sebagai mubtada. Selanjutnya, jadi di mana ada mubtada pasti ada khobar, dan di mana ada khobar pasti ada mubtada. Jadi keduanya itu tidak bisa dipisahkan. Jika ingin membuat selanjutnya, ada jumlah ismiyah. Yang pertama, selanjutnya ada jumlah ismiyah. Pengertian dari jumlah ismiyah tersendiri itu yaitu al-jumlatul ismiyatu hiya kullu jumlatin tarakkabu min mubtada'in wa khobarin. Kalimat yang tersusun atas isim atau biasa disebut juga jumlah ismiyah adalah setiap kalimat yang tersusun dari mubtada dan khobar. Ciri-ciri jumlah ismiyah. Yang pertama ada berada di awal kalimat atau ciri-ciri jumlah ismiyah yang pertama itu diawali dengan kata isim. Dan yang kedua, terdiri dari mubtada dan khobar. Dan yang ketiga, isim isyarah. Yang keempat, isim dhamir. Selanjutnya, contoh jumlah ismiyah. Yang pertama, sama seperti tadi. Seperti contohnya mubtada khobar. Penjelasannya sama ya. Jadi kalimat itu mubtada khobar, maka disebut juga jumlah ismiyah, Contoh jumlah ismiyah nanti contoh khobar yang sebelumnya. Karena jika kalimat itu terdiri jika kalimat itu sudah terdiri dari kalimat mubtada dan khobar, maka kalimat itu juga telah disebutkan sebagai jumlah ismiyah. Tapi jumlah ismiyah belum tentu disebutkan sebagai mubtada khobar. Maaf, salah. Jadi, enggak, belas itu. Jadi, jika kalimat itu mubtada khobar, maka itu juga bisa disebut sebagai jumlah ismiyah. Karena salah satu ciri jumlah ismiyah itu terdiri dari kata mubtada dan khobar. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh Devina. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan kalimat mufrad. Isim mufrad menunjukkan arti satu atau tunggal. Tidak ada tanda khusus untuk menemukan isim mufrad. Karena bentuk isim mufrad adalah bentuk pertama tanpa tambahan huruf sama sekali. Ciri-ciri isim mufrad yang membedakannya dengan isim yang lainnya bisa dilihat dari harokat dan huruf yang menyertainya. Berikut merupakan ciri-ciri isim mufrad yang bisa ditemukan dalam lafaz-lafaznya. Yang pertama, tanda yang dimiliki adalah tanwin atau alif lam. Tanwin atau alif lam merupakan tanda yang menyertai isim mufrad. Jika sebuah lafaz telah mempunyai tanda tanwin, maka bisa dipastikan tidak ada tanda alif lam yang menyertainya, karena alif lam tidak bisa menyatu dengan tanda tanwin. Contoh yang pertama, gonamun, seekor kambing. Di sini diakhiri dengan tanwin tetapi tidak diawali dengan alif lam, maka termasuk nakiroh. Contoh yang kedua, al-gonamu, seekor kambing itu. Di sini diawali dengan alif lam tetapi tidak diakhiri dengan tanwin, maka ini termasuk ma'rifat. Selanjutnya, yang kedua, tidak punya tanda tasniyah atau jamak. Tanda yang dimiliki isim tasniyah adalah adanya alif tasniyah ketika rofa dan ya tasniyah ketika nasab dan jer. Sedangkan tanda yang dimiliki isim jamak adalah waw jamak untuk jamak muzakkar, salim, dan alif ta untuk jamak muannas salim. Tanda-tanda tersebut tidak dimiliki oleh isim mufrad, sehingga jika ditemui tanda-tanda tersebut pada sebuah lafaz isim, maka lafaz tersebut tidak termasuk isim mufrad. Contoh yang pertama membahas isim tasniyah.
Di sini kalimat mufradnya sohnun. Maka apabila dirafa berakhir dengan ani. Sohnun menjadi sohnani. Apabila nasab dan jer, maka berakhiran aini. Maka dari sohnun menjadi sohnaini. Contoh yang kedua, isim jamak muzakkar salim. Di sini kalimat mufradnya mu'minun. Maka apabila dirofa berakhir dengan una. Mu'minuna. Apabila nasab dan jer berakhir dengan ina. Mu'minina. Contoh yang ketiga, isim jamak muannas salim. Kalimat mufradnya di sini sajadatun. Apabila dirofa, maka berakhiran atun. Sajadatun. Apabila nasab dan jer, maka berakhiran atin. Sajadatin. Selanjutnya, mengenai kalimat mufrad hanya satu atau tunggal, berarti seseorang, sebuah, maupun seekor. Di sini ada contohnya untuk kehidupan sehari-hari seperti nama anggota tubuh, ainun, mata, ka'bun, mata kaki, uzunun, satu telinga, sinun, gigi, yadun, satu tangan. Ada contoh lain, isim mufrad nama hewan, toirun, burung, hisonun, kuda, jamusun, kerbau, gonamun, kambing, filun, gajah. Ini termasuk seekor. Isim mufrad nama orang, ada Muhammad, Usman, filun, hindun, zaidun. Ini termasuk seorang. Isim mufrad juga ada dalam Al-Quran, seperti contoh di Quran Surat Al-Baqarah ayat 2, Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Contohnya di sini sudah saya tandai, Al-Kitabu, itu termasuk isim mufrad. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Widiana. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang musanna. Jadi, isim musanna adalah isim yang menunjukkan bilangan dua, baik orang, tempat, atau benda. Ciri musanna adalah dengan tambahan alif nun atau ya nun pada isim mufradnya. Tambahan huruf tersebut bukanlah huruf asli pada kata tersebut. Contoh, mudarrisun. Mudarrisun ini kan mufrad. Maka jika kita bentuk musanna di akhir katanya itu kita tambahkan alif nun atau ya nun menjadi mudarrisani, mudarrisaini. Begitu juga dengan contoh-contoh yang lainnya itu sama saja. Muslimun, muslimani, muslimaini. Waladun, waladani, waladaini. Qalamun, qalamani, qalamaini. Baitun, baitani, baitani. Terus gimana nih cara ngebedain kapan penggunaan isim musanna dengan menggunakan alif nun atau ya nun? Jadi, isim musanna yang diakhiri alif nun itu ditempatkan pada saat ia marfu dan ya nun itu ditempatkan pada saat ia mansub atau majrur. Yang pertama kita bahas itu isim musanna marfu, contohnya tuh kayak gimana nih? Contohnya yang pertama, al-mudarrisani fil fasli. Nah, dia ini marfu karena menjadi mubtada. Nah, karena dia marfu, maka tanda rofanya itu alif nun. Al-mudarrisani. Contoh kedua, zahabal waladani. Dia marfu karena menjadi fa'il. Tanda rofanya juga sama ya. Jadi, alif nun. Gitu. Selanjutnya, isim musanna mansub. Contohnya gini. Rofaqnat tolibataini. Itu atau libata ini itu maf'ul bih. Karena dia maf'ul bih, maka dia mansub. Dan ketika dia mansub, maka tanda nasabnya itu ya. Jadi atau libata ini. Yang kedua, contohnya innal mudarrisa ini fil fasli. Innal mudarrisa ini itu dia mansub karena dia itu termasuk dalam isim inna. Jadi tanda nasabnya itu ya. Innal mudarrisaini, bukan innal mudarrisani ya, bukan. Lalu selanjutnya ada isim musanna majrur. Contohnya al-maktabani lil mudarrisaini. Kenapa dia pakai ya nun? Ya karena dia isim majrur. Jadi karena dia isim majrur, dia majrur dan tanda jarnya itu ya. Yang contoh lain
Sirtu ma'at tolibataini. Nah, kalau yang ini dia majrur karena mudhof ilaih, sama aja ya. Kalau misalnya dia majrur, maka tanda jarnya itu ya. Jadi at-tolibataini gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Fadilah. Baik, saya akan menjelaskan apa itu jamak. Jamak dalam bahasa Arab digunakan untuk menjelaskan atau menunjukkan tiga atau lebih domir yang melakukan sesuatu atau diperlakukan sesuatu. Contohnya, muslimuna, kafirina, sayyaratun, aqlamun, kutubun. Next. Jamak juga terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, ada jamak mudzakkar salim, yang kedua jamak muannas salim, dan yang ketiga jamak taksir. Jamak mudzakkar salim adalah jamak yang digunakan sebagai penunjuk benda yang jumlahnya lebih dari 2 dan dalam wujud mufrodat yang singular atau bersifat mudzakkar. Ciri-ciri jamak mudzakkar salim yaitu yang pertama, huruf terakhir yang berharokat dhammah tanwin dihilangkan. Tanwinnya menjadi dhammah saja. Setelah itu, bagian akhir mufrad ditambahkan akhiran waw dan nun pada bentuk rofa atau ketika isim mufrad tersebut berperan sebagai subjek atau predikat. Dan ditambahkan huruf ya dan nun jika kata isim berada dalam bentuk nasab atau jar atau berposisi sebagai objek. Contohnya muslimuna, muslimina, atau mudarrisina, mudarrisuna, mahiruna, mahirina, solihina, solihuna. Atau contoh dalam kalimat al-muslimuna yadhabuna ilal masjidi. Al-muslimuna ditambahkan waw dan nun karena dia berbentuk objek. Dalam berbentuk subjek. Dia yang melakukan. Dan contoh yang kedua, ra'aitul muslimina fil masjidi. Dan al-muslimina ini ada tambahan ya dan nun karena dia berposisi sebagai objek. Selanjutnya, jamak muannas salim. Jamak muannas salim adalah jamak yang digunakan sebagai penunjuk benda yang jumlahnya lebih dari 2 dan dalam wujud mufrad bersifat feminim atau muannas. Ciri-ciri pada jamak muannas salim yaitu yang pertama, pada huruf terakhir mufrad ditambah pada terakhir huruf mufrad tak marbutoh hilang dan digantikan oleh alif dan ta. Jika isim berposisi rofa sebagai subjek atau pelaku kata kerja, maka huruf ta pada ta, alif dan ta akan berharokat dhammah. Dan jika isim berposisi nasab atau jar atau berperan sebagai objek, maka huruf ta pada alif dan ta akan berharokat kasroh. Contohnya, sayyaratun, muslimatun, saburatun. Dan dari contoh sayyaratun ini, dalam bentuk mufrad yaitu sayyaratun. Karena ini jamak muannas salim, maka dari itu tak marbutoh digantikan oleh alif dan ta menjadi sayyaratun. Selanjutnya, jamak taksir. Jamak taksir adalah pecah dari asal katanya. Berbeda dari kedua isim jamak sebelumnya, kata ini punya perubahan yang tidak ada pola umumnya. Contohnya, kitabun menjadi kutubun, qolamun, aqlamun, rojulun, rijalun, rasulun, rusulun. Udah. Next. Selanjutnya muhadasah yang akan disampaikan oleh Belda dan Zahra. Silakan Zahra. Zahra, silakan dimulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadhihi
suratul usrati. Masya Allah. Man hadha? Hadza walidi adanani. Huwa muhandisun. Wa man hadhihi? Hadhihi walidati sa'idah. Hiya tabibatun. Wa man hadha? Hadza akhi Isa. Huwa talibun. Wa man hadhihi? Hadhihi ukhti Ablah. Hiya muallimah. Wa hadza jaddi wa hadhihi jaddati. Masya Allah. Syukran. Cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kami juga masih dalam proses belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.